Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat secara resmi melantik 413 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 4 CPNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dalam sebuah upacara yang digelar di lobi lantai 1 Gedung Marga Saibatin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu, 25 Juni 2025. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Wakil Bupati Irawan Topani, PJ, Sekda Teddy Zatmiko, serta sejumlah kepala OPD. Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor B264 dan B164 Tahun 2025 yang menandai secara resmi pengangkatan para CPNS sebagai abdi negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan momen penting yang bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga bentuk kepercayaan negara dan rakyat kepada para CPNS. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah amanah pengabdian. ASN dituntut memiliki loyalitas, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik. Bupati juga mengingatkan bahwa Pesibar membutuhkan ASN yang bekerja dengan hati, mampu beradaptasi, serta menjadi solusi atas persoalan masyarakat. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong, kesederhanaan, serta keberanian dalam melakukan perubahan. Sementara itu, PJ Sekda Teddy Zatmiko menegaskan bahwa pelantikan ini adalah awal dari tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya penerapan nilai dasar ASN, yakni berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntab, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan pelantikan ini, para CPNS diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakter masyarakat pesisir barat, dan menjadi yang menjadi inspirasi di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. Pelantikan CPNS tahun ini menjadi tonggak awal lahirnya birokrat muda yang siap membawa perubahan positif bagi masyarakat dan daerah. Ingatlah bahwa tiap keadaannya yang saudara buat, tiap berkas yang saudara proses, tiap masyarakat yang saudara layani, semuanya akan menjadi bagian dari amal dan tanggung jawab saudara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kepada para CPNS yang berasal dari daerah, saya ucapkan selamat datang, berhubungan dengan dan berulama. Kami harap saudara selalu tahu mencintai adat budaya bersahabat dan menjadikan tempatnya sebagai rumah baru di daerah. Dan bagi putra-putri asli Pesisir, saya berharap saudara bisa menjadi contoh untuk menjaga nilai-nilai kerukunan, kerja keras dan kesederhanaan, jangan tergoda oleh budaya Islam. Jadilah ASN yang terus belajar, terus tumbuh dan terbuka terhadap perubahan dunia birokrasi saat ini. Birokrasi saat ini bergerak begitu cepat. Kita butuh ASN yang lincah, akal, teknologi, komunikatif, dan punya semangat melayani. Saya yakin dengan niat yang tulus dan kerja yang usul-usul saudara. Terima kasih hari ini ya kami pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat membagikan SK CPNS sebanyak 413 orang. Dari tenaga-tenaga struktural atau administrasi di pemerintah daerah dan juga tenaga kesehatan, termasuk juga dokter maupun spesialis. Harapan kita tentu tenaga-tenaga baru ini ya, dapat menunjang kinerja pemerintah daerah, mampu melayani masyarakat dengan secara optimal, secara profesional ya, dan betul-betul menerapkan sebagaimana core value dari ASN, yaitu ASN yang berakhlak. Tentu ini kita harapkan dapat menunjang kinerja pemerintah daerah.
ya ada standar pelayanan minimal, yaitu pelayanan yang minimal diterima oleh masyarakat, dan harapan kita dapat melayani masyarakat Mesir Barat dengan sepenuh hati. Jadi untuk kesiapan anggarannya seperti apa? Ya tentu kita pemerintah daerah melakukan persiapan dalam rangka kita sudah memberikan gaji dan mereka sudah kita tugaskan untuk bekerja, nanti buktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas. Ya, itulah yang menjadi dasar nanti dalam rangka penggajian mereka. Saat ini mereka masih terhitung CPNS dengan nilai tentu gaji masih gaji pokok dan dengan perhitungan 80%. Ini setidaknya menyerap anggaran kita itu sekitar 1,9 M per bulan ya, per bulan. Dan ini tentu memerlukan kesiapan kita dalam rangka memberikan apa yang menjadi hak dari kawan-kawan CPNS ini. Daerah Kabupaten Mesir Barat ini adalah pemerintah daerah yang masih terhitung baru ya, masih di 12 tahun, kita masih baru tahun yang ke-12. Tentu kebutuhan ASN ini masih banyak ya di yang kekurangannya, baik itu yang bersifat tenaga teknis misalnya, khususnya di tenaga kesehatan maupun di pendidikan, juga tenaga-tenaga penunjang yang lain kita masih belum secara utuh sesuai dengan beban kerja maupun kebutuhan. Namun untuk rekrutmen ini tentu kita mensikapinya dengan bijak, artinya kita sesuaikan dengan kemampuan daerah kita. Dalam rangka kita bagaimana memberikan fasilitas yang menjadi hak-hak mereka, gaji, tunjangan dan sebagainya. Jangan sampai kita melakukan rekrutmen tapi tidak mampu memberikan hak-hak yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan kepada rekan-rekan CPNS maupun ASN baru ini. Salah satu jabatan administrator kita ya, tentu pertama pemerintah daerah sudah berkomitmen ya dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang bersih ya, yang berintegritas ya. Dalam hal ini tentu kita mendukung apapun upaya hukum yang dalam rangka untuk memberantas KKN ya. Dan kami juga tetap juga memberikan pendampingan juga kepada yang bersangkutan. Kita tetap juga mengedepankan praduga tidak bersalah ya. Apalagi itu saya dengar itu memang ada kerugian tapi sudah dikembalikan ya, sudah dikembalikan, artinya sudah ada temuan tapi sudah dikembalikan. Tentu kita berharap aparatur hukum dapat bijak dalam hal ini menyikapi, dikarenakan negaranya bisa dikatakan sudah tidak ada. Dan kegiatan itu setahu saya adalah kegiatan di PU ya, tahun 2002 ya, 2022 ya, 2022 artinya sebelumnya sudah ada pelaksananya yang ditahan, dan sekarang ini PPK-nya ya. Tentu dalam hal ini pemerintah daerah menjunjung tinggi ya, penegakan hukum, artinya apa-apa yang memang dibutuhkan dalam rangka kelancaran pemeriksaan dan sebagainya kita siap mendukung. Namun juga kita juga siap dalam hal ini mendampingi ASN kita yang memang terlibat di dalam hal itu ya, PPK. Tentu kita mempelajari bagaimana peran dia ya, selama dia tidak mempunyai mens rea ya, artinya tidak berniat jahat, kemudian tidak ada unsur koruptif dalam arti dia menerima sesuatu dan sebagainya ya, artinya memang dia betul-betul menjalankan tugasnya
selaku PPK di dalam kegiatan itu, apakah dia sudah memberikan teguran-teguran sebelumnya, baik itu kekurangan misalnya dari spek dan sebagainya, sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya seorang PPK. Nah, tentu ini perlu kita perhatikan juga karena ini kegiatan di tahun 2022 ya, 2022 kami sendiri juga yang merasa prihatin ya, Bupati sendiri merasa prihatin mendengar kabar, menghormati itu dan mendukung apapun yang memang dilakukan baik dokumen dan sebagainya, sehingga masalah ini cepat clear ya, cepat dapat diselesaikan dan juga dapat mendapat proses peradilan yang seadil-adilnya. Ulangi satu lagi. Mohon izin Mas, sekali lagi. Ya, saya hitung dulu ya. Dari pesisir barat, tim KejaFakta TV.com melaporkan.